Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Engkau Allah yang luar biasa. Kau telah menyertai kami di sepanjang minggu berjalan. Kami boleh ada sampai pada hari Minggu ini bertemu lagi di dalam ibadah. Kami sungguh mengucap syukur, sungguh besar percaya bahwa semuanya ini terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia, semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu pada pagi hari ini menjadi berkat atas setiap kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu sehingga apa yang hamba katakan berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawa kita bersama-sama menggumuli satu tema, yaitu bersemi di musim pandemik, saudara. Kita akan baca firman Tuhannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya di sana adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayatnya yang ke-6. "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Saudaraku dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita membaca perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Saudara, anggur adalah makanan atau makanan kesukaan setiap kita ya, yang mengkonsumsi anggur itu, saudaraku. Enak, manis dan lain sebagainya. Tetapi anggur ini juga masuk pada masa-masa di mana seringkali dia diserang oleh hama, masa-masa kekeringan dan lain sebagainya. Tapi di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu gambaran bahwa bagaimana kita tetap harus terus bersemi, terus tetap bertumbuh, dan terus tetap menghasilkan buah. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita tetap bersemi dan menghasilkan buah, bersemi atau terus bertumbuh di musim pandemik ini. Saudara, bersemi itu berarti bertunas, bertaruh, berkecambah, tumbuh, hidup, keluar, dan terus bertumbuh. Kalau kata pandemi, saudara, dari kata pandemi ini adalah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, saudara ya. Meliputi daerah geografis yang luas, seluruh negara, mencakup seluruh benua, yang menjadi masalah bersama oleh warga dunia. Jadi ada 3 tahapan sampai kepada pandemi ya. Pertama, endemi. Endemi itu adalah satu wabah yang terjadi di satu tempat lokal, umpamanya malaria ya, terjadi di daerah Papua.
endemi malaria. Tapi kalau sudah terjadi di beberapa tempat, ya, taruh kata di Pulau Papua, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, maka itu apa namanya epidemi, saudara. Sudah menyebar luas, maka menjangkau ke daerah-daerah negara-negara tetangga terdekat, saudara. Kalau sudah bilang pandemi, itu berarti penyakit itu sudah meluas, mewabah sampai seluruh dunia mengalaminya. Ya, saudaraku, dalam musim kehidupan manusia, dalam setiap musim kehidupan manusia, saudara, ya, dapat dibagi dalam 3 kelompok atau 3 golongan manusia. Dalam menghadapi pandemi COVID ini, saudara, 3 kelompok manusia ini nampak. Yang pertama adalah kelompok atau golongan yang tidak tahu. Kelompok atau golongan yang tidak tahu, saudara. Yaitu golongan yang tidak tahu dan memang tidak mau tahu, saudara. Golongan yang cuek. Kelompok ini gampang sekali ikut arus. Kelompok ini mudah terprovokasi. Kalau dalam konteks pandemi, saudara, ya, kelompok ini kelompok yang tidak tahu bahwa pandemi COVID itu adalah satu penyakit atau virus yang berbahaya. Dan itu real, ya. Orang-orang seperti ini, saudaraku, mudah terprovokasi. Karena memang tidak punya pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang pandemi COVID ini. Ya, itu kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang tidak mau tahu. Itu kalau kita lihat dari sisi pandemiknya. Kalau kita lihat dalam sisi kerohanian, saudaraku, mereka ini adalah orang yang tidak mengenal Yesus, yang hidup mereka itu jauh dari kekudusan. Hidup mereka itu jauh dari kesucian hidup. Ya. Lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti keinginan roh. Orang-orang seperti ini tidak punya pendirian, saudaraku, dan juga gampang terpengaruh dan ikut arus. Golongan ini yang ditulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Yaitu mereka ini adalah kumpulan orang-orang fasik, kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan pencemooh, ya, yang ditulis oleh Mazmur pasal 1 ayat 1 itu, saudara. Yaitu kelompok-kelompok yang memang tidak mau tahu dengan persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan rohani, ya. Nah, ini kelompok yang pertama. Ya, di dunia ini, saudaraku, ada kelompok lagi yang kedua, yaitu kelompok yang tahu tapi tidak mau, saudara. Kelompok yang tahu tetapi tidak mau, yaitu golongan atau kelompok orang-orang yang sudah tahu tetapi tidak mau. Sudah tahu tetapi tidak mau tahu. Kelompok ini sangat berbahaya. Selalu berkonfrontasi, selalu menentang. Setiap ada kebijakan apapun, selalu dia menentang. Dan ketika terjepit, selalu berkilah dengan berbagai alasan-alasan. Ya, ini kelompok yang seperti itu ada, saudara, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara ini. Ya, dan kalau kita sorot kelompok ini dari sisi kerohanian, dalam konteks kerohanian, saudaraku, mereka ini adalah kelompok orang yang mengenal Yesus. Mereka tahu kalau ibadah, berdoa, ya, merenungkan firman Tuhan itu penting, dan mereka tahu, tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka ini seperti benih, Alkitab katakan, yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, yang tidak sempat berakar, tidak bertahan, dan tidak mampu untuk bisa bertahan hanya sebentar saja, ya.
Dan kelompok ini saudaraku dikatakan di dalam Matius itu, kalau ada penindasan, aniaya, dia segera murtad. Ya. Matius pasal 13 ayat 5 sampai 6, ya, ayat 20 sampai 21. Nah ini kelompok yang tadi kalau saya ingin katakan kepada kita sekalian bahwa mereka ini di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 26 berkata, ya, orang yang mendengarkan perkataan dan tidak melakukannya, mereka itu sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang bencana, ketika datang badai, topan, banjir, maka rumah itu akan hancur, berantakan. Nah ini kelompok yang kedua saudaraku, yaitu kelompok yang tahu tapi tidak mau. Kalau yang pertama benar-benar dia nggak tahu. Yang kedua tahu tetapi tidak mau. Yang ketiga yaitu kelompok yang saudaraku dia tahu dan mau, saudara ya. Nah, ini kelompok yang saya pikir perlu kita contohi dalam kehidupan kita. Dia tahu dan dia mau, yaitu kelompok golongan yang tahu dan mau ini melakukan sesuai dengan arahan, dengan aturan, atau dia jalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan norma hukum yang ada ya. Kelompok ini selalu antusias dan mudah untuk diarahkan, tidak mudah untuk diprovokasi, tidak mudah untuk dihasut ya. Ini ada jenis kelompok manusia dalam masyarakat kita yang seperti itu, yang tahu dan mau, tahu dan mau. Kalau kita lihat dalam konteks pandemi COVID, saudaraku, dia tahu bahwa COVID itu adalah satu virus yang sangat membahayakan, maka ya golongan ini mau memproteksi dirinya dengan 5M itu. Kelompok ini selalu paling terdepan untuk membantu dan mencari solusi. Kelompok ini adalah orang-orang yang proaktif dan biasanya selalu care dan peduli dengan orang lain. Saya berharap bahwa kelompok yang ketiga ini adalah Anda dan saya, yang mau care, yang mau peduli dengan orang lain. Kalau kita lihat dalam konteks rohani, saudara, ya, kalau kita persempit lagi dalam masalah rohani, maka kelompok ini adalah kelompok orang yang mengenal Tuhan, saudaraku, mengenal Tuhan dengan baik dan mau melayani Tuhan dan sesama, selalu menjadi solusi bagi orang lain, ya. Tepat seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 24. Di situ dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara, kita sudah dapat gambaran ya, bahwa di dunia ini ada 3 kelompok besar masyarakat, yaitu kelompok yang tidak mau atau tidak tahu, ada kelompok yang tahu tapi tidak mau, ada kelompok yang saudaraku tahu dan mau. Saya berharap supaya saudara dan saya masuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang tahu dan mau, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, melihat dan mengamati situasi seperti ini rasanya sulit. Namun tema kita hari ini, saudaraku, mengajak kita untuk bersemi, bertunas, bertumbuh di musim pandemi ini. Saudara, pandemi COVID menghantam semua sektor dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya kelompokkan ada 3 sektor atau 3 aspek yang harus kita perhatikan baik, saudara, agar kita tetap survive di dalam kita menjalani kehidupan kita. Aspek yang pertama yaitu aspek hubungan kita dengan pekerjaan kita. Ini berkaitan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita terus produktif di dalam mengasah setiap kemampuan,
karunia, talenta yang kita miliki dalam hidup kita. Aspek yang kedua adalah kemampuan atau skill yang kita miliki, karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita hasilkan, atau berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan pelayanan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, maka ini juga dibutuhkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa dapat melayani sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Aspek yang ketiga adalah hubungan kita dengan Tuhan yang menentukan tingkat pertumbuhan iman kita. Maka saudaraku, saya bisa dapat saya garis bawahi di sini bahwa bagaimana kita tetap bersemi di musim pandemik, maka kita harus fokus kepada 3 hal tadi, saudaraku. Fokus di sisi itu, bagaimana kita, saudaraku, memproteksi diri kita, bagaimana kita coba mengasah setiap apa yang kita miliki, kemampuan yang Bapak Ibu Saudara yang saksikan program ini, saudara dapatkan, saudara miliki, bagaimana itu saudara terus tingkatkan di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang ada ini. Maka perlu bagi kita untuk saudara terus mengasah apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita terus bisa menjadi solusi, menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita yang Tuhan percayakan dimanapun Anda bekerja dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah saudaraku, yaitu hubungan antara kita dengan Tuhan, ya. Itu perlu juga kita tingkatkan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka melihat hal itu, saudaraku, di situasi yang saat ini semakin hari, ya, kita lihat semakin, ya, terus tidak menentu keadaannya, maka kita perlu dalam kehidupan kita untuk terus hidup, ya, menghasilkan buah. Kalau kita lihat dari konteks ayat bacaan kita di dalam Yohanes pasal 15 tadi, ya, menghasilkan buah. Kalau ranting-ranting yang tidak berbuah itu, maka di musim pandemik ini, saudaraku, tentunya ranting-ranting yang tidak bermanfaat. Itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang tidak mau jadi berkat. Itu perlu kita pangkas. Maka dikatakan ranting yang tidak berbuah itu dipangkasnya, sehingga yang berbuah itu dibiarkan supaya terus menghasilkan buah, supaya bisa buah itu dinikmati oleh orang lain, saudara. Saya percaya itulah keinginan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan saudaraku dikasihi dalam Tuhan, ya, bagaimana, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersemi di musim pandemik? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara dikasihi di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya hikmat. Iya, karena saudara lihat, saudaraku, ya, kalau kita lihat ini pandemi menghantam semua, tidak pandang bulu, dari anak kecil sampai orang besar bisa kena itu COVID-19 ini. Maka saudaraku, di zaman yang sekarang ini yang serba, saudaraku, sulit ini, atau ya kalau dikatakan new normal ini, ya, yang sudah enggak normal ini, kita perlu supaya bagaimana, ya, untuk bisa dapat ya terus berkarya, ya, di tengah-tengah musim pandemik ini, saudara. Maka kita perlu yang namanya hikmat, saudara, ya, kita perlu yang namanya hikmat. Maka kalau tidak memiliki hikmat, saudara, itu akan sangat berbahaya juga dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah yang menjadi hikmat bagi kita. Ia yang membenarkan dan menguduskan kita.
Tetapi oleh Dia Yesus kamu yang berada di dalam Kristus Yesus, yang adalah yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Artinya bahwa dalam kita menjalani setiap aktivitas kita di situasi pandemik ini dibutuhkan yang namanya hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan, saudara. Maka kita perlu hikmat ini, saudaraku. Karena tadi saya katakan ada 3 aspek yang harus kita perhatikan betul. Karena yang pertama itu, aspek yang pertama itu berkaitan erat dengan setiap keahlian yang kita miliki. Karena itu berkaitan dengan hasil mutu yang ingin kita hasilkan. Maka di sini hikmat itu memegang peranan penting, saudara. Keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Saya percaya waktu engkau dan saya dilahirkan, Tuhan telah menaruh dalam kehidupan kita hal-hal yang luar biasa, karunia, talenta, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan Tuhan taruh itu dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa ada maksud Tuhan, justru dengan itu kita bisa memanfaatkannya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Keluaran pasal 31 ayat 3 berkata, saudaraku, kita lihat di sana ada 2 orang yang dipakai oleh Musa untuk mengerjakan satu pekerjaan yang khusus. Di dalam membangun, saudaraku, bait Allah atau kemah sembahyang Musa itu ada perabot-perabot yang indah di dalam bait suci yang terbuat dari emas, perak, dan permata itu, saudaraku, itu tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Dikerjakan dengan orang-orang yang punya keahlian khusus. Yaitu dalam Keluaran pasal 31 ayat 3, di situ ada 2 orang yang namanya Besaleel dan Aholiab. Saudara, mereka dikatakan Besaleel dan Aholiab ini telah kupenuhi dengan Roh Kudus, dengan keahlian dan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Hikmat itu membantu kita untuk bisa dapat mengerjakan setiap pekerjaan kita. Mungkin Anda sebagai seorang PNS, mungkin Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda sebagai seorang pelayan, Anda sebagai seorang perawat, Anda sebagai seorang aparat TNI Polri barangkali. Dengan setiap pekerjaan kita masing-masing. Kita tidak bisa dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan maksimal di situasi pandemik seperti ini tentunya. Maka solusi yang saya tawarkan kepada kita pada pagi hari ini adalah berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, supaya kita bisa dapat mengerjakan pekerjaan kita itu dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan dalam Keluaran 31 ayat yang ketiga, ada 2 orang yang Tuhan kasih mereka dengan kemampuan yang khusus, yaitu Besaleel dan Aholiab, ya, yang telah diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Mereka bisa kerjakan apa? Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa pekerjaan mereka itu sangat baik dan dipandang indah oleh Tuhan, saudara. Saudaraku dikasihi di dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini, ya, kita mau belajar untuk terus senantiasa, saudaraku, melakukan segala aktivitas kita dengan sebaik-baik, dengan kemampuan, dengan keahlian, dengan bakat yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah akses kemampuan yang dimiliki yang berkaitan dengan orang lain. Kalau tadi itu yang pertama, ya, kita butuh hikmat, ya. Karena waktu kita lahir Tuhan kasih kita kemampuan.
Dan itu kita lihat contoh jelas di dalam Alkitab dari kitab Keluaran tadi. Ya, bagaimana kedua anak Tuhan ini Tuhan pakai luar biasa. Dalam dunia kita bekerja pun, dalam dunia kita berinteraksi dengan orang lain juga, maka kita perlu, saudaraku, memiliki ya kemampuan yang berkaitan hikmat, ya, karena ini berkaitan dengan orang lain atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Hikmat, saudaraku, adalah kemampuan untuk menyusun rencana yang benar dengan orang yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Kita tahu bersama dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-32, saudaraku, kita lihat di sana tentang seorang anak Tuhan yang namanya Musa, saudara ya. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-39, di situ dikatakan begini, saudara, kata Firaun kepada anak Tuhan yang bernama Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Pada masa kelimpahan kita harus bangun tempat-tempat perbekalan atau penampungan gandum, saudaraku. Ya, kita lihat di sini Tuhan kasih kepada seorang anak Tuhan yang namanya Yusuf ini punya kemampuan yang lebih untuk bisa dapat menghadapi krisis yang sedang terjadi di Mesir. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan sedang membangkitkan satu generasi. Di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk bisa pergi menjadi berkat, menjadi solusi, menjadi Yusuf-Yusuf yang bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Dan itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Maka saudaraku, untuk bisa dapat menjadi berkat di sana dibutuhkan yang namanya hikmat itu. Dibutuhkan yang namanya hikmat. Sehingga kita tahu bersama bahwa Yusuf, ya, saudara, bisa menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaannya. Dan saudara, itu luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Yusuf. Dan Yusuf terus menjadi berkat juga bagi saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Saudara dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, hubungan kita dengan Tuhan juga itu menentukan, saudaraku, tingkat pertumbuhan kita. Ya. Hikmat, saudaraku, adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 berkata, untuk mengenal Allah dan menyelami karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Kita butuh hikmat. Kita tidak bisa dapat memahami Tuhan. Ya, kita tidak mungkin bisa dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, ketika pandemi COVID ini terjadi di muka bumi ini hampir sudah 1 tahun menjelang 2 tahun ini, banyak orang bertanya-tanya ada apa dengan situasi ini. Ada apa? Apakah Tuhan sedang murka atas bangsa umat di muka bumi ini? Apakah ini adalah tanda-tanda kiamat? Apakah ini adalah hukuman Tuhan? Apakah ini banyak orang, apakah ini adalah buatan manusia? Apakah ini itu dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi bingung, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa ya, kita perlu hikmat Tuhan untuk memahami setiap situasi kondisi yang ada ini. Ya. Maka Bapak Ibu dan saya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita perlu ya punya pengetahuan ya untuk dapat menentukan tingkat pertumbuhan iman kita, untuk bisa dapat kita mengerti, saudaraku, dan menyelami karya-karya Allah yang besar dalam kehidupan kita sekalian. Maka
saudara, untuk bisa dapat kita tahu itu, kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk kita bisa dapat memahami Tuhan dengan benar dalam setiap kehidupan kita sekalian. Saudaraku dikasihi di dalam Tuhan, pada hari ini itu hal yang pertama. Hal yang pertama supaya kita tetap bisa dapat bersemi, bertumbuh di musim pandemik ini butuh hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Ya. Kita butuh hikmat Tuhan untuk membawa kita supaya tetap bagaimana terus berkarya ya di situasi, kondisi, keadaan yang ada ini, saudaraku dikasihi dalam Tuhan. Ya. Satu hal yang seringkali saudara membuat kita gagal, satu hal yang seringkali membuat kita rugi, satu hal yang seringkali membuat kita kalah dalam dan kecewa karena kita tidak tahu apa yang Allah mau yang harus kita lakukan. Maka manusia perlu hikmat untuk bisa dapat mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 17, Rasul Paulus dia berdoa, aku berdoa supaya kamu dapat memahami Tuhan dengan benar. Ya saudaraku, seringkali hal ini membuat kita gagal paham, kalah, rugi, kecewa, ya, dalam kita mengiring Tuhan. Saudaraku, kalau tidak berhikmat maka ya kita bisa saja terpeleset, jatuh dan tidak bisa bangkit lagi karena kita punya pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Ya, manusia perlu hikmat supaya dia bisa dapat kenal Tuhan dengan benar. Ya, manusia memerlukan hikmat supaya dapat mengerjakan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Di dalam saudaraku Keluaran 31 ayat 3 yang kita sudah baca tadi, bagaimana Aholiab saudaraku dan rekannya mereka dapat mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik. Ya, saudara, manusia juga perlu hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan di saat-saat yang sulit. Ya, di situasi seperti ini kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam kehidupan kita. Kita lihat banyak sekali ya usaha-usaha yang tutup, usaha-usaha yang bangkrut ya karena pandemi COVID ini. Dan itu saudaraku mengalami kerugian yang cukup banyak. Maka kita perlu hikmat untuk bisa dapat mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan mau. Itu dalam Keluaran pasal 31 ayat 3. Kita perlu hikmat juga untuk mengambil keputusan-keputusan di saat-saat yang sulit. Seperti 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan ayat 24. Di sana kita melihat bagaimana Salomo menyelesaikan kasus dari kedua orang ibu yang merebut bayi itu. Yang satu mengklaim bahwa dia yang punya anak, yang satu juga mengklaim. Ya, itu membuat Salomo, saudaraku, dia sulit sekali mengambil keputusan. Dan kita tahu ceritanya, Salomo dikasih hikmat oleh Tuhan dan dia katakan, ya, jika di antara kalian berdua, ya siapa yang beranggapan bahwa ini bayinya atau bukan bayinya, dia boleh memenggal kepala bayi itu. Dan disitulah tahu mana ibu yang asli yang punya bayi dan yang tidak. Butuh hikmat Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, dengan hikmat kita, seorang pemuda ini bisa menjadi pemimpin di tempat pembuangan di Babel, yaitu Daniel. Dengan hikmat juga seorang anak bisa mengajar para ahli-ahli kitab. Yesus umur 8 tahun, 12 tahun,
masuk di dalam penjara, masuk di dalam rumah ibadah, dan dia bisa dapat memberikan penjelasan-penjelasan dari hukum Taurat itu, kitab-kitab nabi-nabi itu, dan para ahli-ahli kitab pun takjub dengan penjelasan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan hikmat juga orang bisa mengatur jutaan orang seperti Salomo. Saudaraku, kita perlu hikmat Tuhan sehingga kita bisa dapat mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sekalian. Itu hal yang pertama. Ya, di tengah pandemi Covid ini, maka kita perlu yang namanya hikmat. Ya, karena saudara, kita kalau salah saja bergaul, salah saja melakukan hal lain, saudaraku, di luar hal-hal di luar kesibukan, di tengah-tengah kesibukan kita, tanpa hikmat kita bisa saja kena dampak daripada COVID-19 ini. Itu yang pertama, saudara. Ya, kita perlu hikmat. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita hikmat. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita tetap bersemi di musim pandemik ini? Yang kedua adalah perlu memiliki hidup yang berintegritas. Perlu memiliki hidup yang berintegritas, saudara. Kita perlu memiliki hidup yang berintegritas. Integritas adalah sebuah kata yang punya makna yang cukup dalam, saudaraku, yang perlu untuk saudara dan saya renungkan, saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Integritas, definisi sederhananya adalah bagaimana hati dengan apa yang ada di hati, dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu harus sejalan bersama-sama. Memiliki integritas. Saudara, di dalam Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Saudaraku dikasih di dalam Tuhan, kita perlu tingkatkan rasa takut kita kepada Tuhan. Kita terus berdoa bahwa di musim pandemik ini rasa takut kita kepada Tuhan terus semakin bertumbuh. Kita berdoa supaya di musim pandemik ini rasa cinta kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Kita terus berdoa supaya di musim pandemik ini, situasi yang semakin mencekam ini, kita berdoa supaya rasa kasih kita, hormat kita, semangat untuk kita berkarya dan beribadah kepada Tuhan, itu terus semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, perlu punya integritas diri di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Punya integritas diri yang baik. Perlu punya kesucian, kekudusan hidup, harus perlu dipertahankan, dijaga dengan baik. Karena situasi ini kan menyeleksi kehidupan kita. Terus menyeleksi kehidupan kita. Yang murni, yang betul-betul sungguh-sungguh, yang tulus akan terus semakin tulus. Yang benar akan semakin benar. Yang jahat akan semakin jahat. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas muka bumi ini ada dalam rencana, ada dalam maksud Tuhan, supaya membuat integritas kita kepada Tuhan itu semakin dahsyat dan luar biasa, semakin heran dan luar biasa. Hubungan yang akrab dengan Tuhan akan membuat kita
saudaraku, terhindar dari kejahatan. Kita tahu tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Henok, kita tahu Nuh, kita tahu juga Ayub. Mereka ini adalah orang-orang yang punya integritas diri yang luar biasa. Mereka hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah di musim pandemik ini, saudaraku, kita terus mau mempertahankan integritas diri kita, supaya terus tetap luar biasa, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 12 berkata, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kalau kita mempertahankan hidup kita benar, baik, jujur, setia, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 berkata, orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki integritas diri yang benar di hadapan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Tuhan akan mengarahkan kehidupannya. Tuhan akan menuntun dia. Sekalipun dia ada di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan ada di sana dan akan terus menyertai orang-orang yang demikian. Saudaraku dikasih di dalam Tuhan, Mazmur 25 ayat 14 juga berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang tulus. Akan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Tuhan memberkati, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Rahasia Tuhan akan diberitahukan kepada orang-orang yang hidupnya, saudaraku, hidupnya takut kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara dan saya juga punya kerinduan yang sama, supaya di situasi seperti ini kita perlu, saudaraku, mempertumbuhkan integritas kehidupan kita, supaya semakin luar biasa indah di pemandangan mata Tuhan, sehingga seperti yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjian-perjanjian Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan, itu Tuhan berikan, Tuhan beritahukan kepada mereka yang mempertahankan integritasnya benar, integritasnya baik di hadapan semua orang, dan itu berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya, yang ketiga, iya, bersemi di musim pandemik. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh di musim pandemik? Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup harus terus intensif. Hidup harus terus intensif. Saudara, hidup yang intensif adalah hidup yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, saudaraku, dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal dalam hidupnya. Ya, orang yang hidupnya sungguh-sungguh terus-menerus mengerjakan sesuatu, ya, sampai memperoleh hasil yang optimal dalam hidupnya. Saudara, kita perlu ini. Dan kita tahu ada seorang tokoh dalam Alkitab juga namanya Yosua. Ya, yang namanya Kaleb dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 8 dan 9, saudara. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan, ya, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu
sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Saudara, waktu masih muda sampai usia 80 tahun, firman Tuhan katakan bahwa Kaleb hidupnya sungguh-sungguh. Kaleb hidupnya cinta Tuhan. Kaleb ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka di musim pandemik seperti ini, saudaraku, kita perlu memiliki sikap hidup seperti Kaleb yang hidupnya terus intensif, melakukan terus-menerus, sungguh-sungguh terus-menerus mengerjakan sesuatu sampai memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang optimal dalam hidupnya. Kalau bicara tentang iman, saudaraku, maka engkau terus di tengah-tengah musim pandemik ini terus menghasilkan imanmu terus semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di alam Tuhan, bertumbuh dan terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Bukan sebaliknya, di situasi yang sesulit ini, saudaraku, justru membuat kita kendor di dalam iman kita. Itu bukan orang yang hidupnya intensif. Bukan sebaliknya, justru di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu ini membuat kita, iman kita jadi goyah, membuat semangat kita menjadi pudar, membuat pengiringan kita kepada Tuhan semakin hari semakin mundur, justru bukan semakin maju, tapi semakin kendor semangatnya, saudaraku. Tetapi justru di tengah-tengah situasi seperti inilah bagaimana kita terus harus semakin setia, semakin intensif, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau dulu mungkin ibadahmu tidak sungguh-sungguh, maka di situasi yang ada ini kita perlu sungguh-sungguh, saudara. Karena kita tahu, saudaraku, banyak juga dari rekan-rekan seiman kita yang dipanggil Tuhan. Dan kita tinggal tunggu saja kapan giliran kita. Tapi saya mau berdoa, saya ingin katakan kepada saudara bahwa sampai mungkin nanti satu saat itu datang kepada kita, saya ingin menghimbau dari tempat ini kepada saudara, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mari terus bangunkan gaya hidup yang terus intensif, melakukan semua tugas tanggung jawab kita dengan intensif, membangun rumah rohani kita yang betul-betul dasarnya di atas batu karang. Dan marilah kita terus senantiasa menjaga stamina iman kita terus tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah goyah dalam situasi kondisi apapun. Dan biarlah kita terus senantiasa seperti Kaleb sampai umur 80 tahun. Alkitab katakan bahwa Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan setia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita supaya mari kita terus tetap intensif, tetap setia mengikut Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Jadi saudaraku, bersemi di musim pandemi ini. Yang ketiga adalah hidup yang intensif. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, bagaimana caranya kita membangun, saudaraku, membangun kehidupan yang berkenan di musim pandemik ini. Yang keempat adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Yang keempat adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, demi didengarnya Daniel bahwa saat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, dan di tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali dalam sehari ia berlutut dan berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Saudara, Daniel
tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Padahal Daniel seorang pejabat, dia tahu ada aturan di Babilonia pada saat itu, ya, jika ada kedapatan orang menyembah Allah lain selama 30 hari, menyembah ya Allah lain selain patung Nebukadnezar, ya, maka orang ini harus dihukum mati. Daniel tahu, bukan Daniel tidak tahu, saudara. Tetapi Daniel punya konsep, Daniel punya pemikiran, Daniel punya pemahaman bahwa ada Tuhan Allah yang lebih besar daripada patung Nebukadnezar. Dan saya percaya bahwa itu Daniel alami dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana dia melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sejak dia dibawa dari Yerusalem, dibawa mereka tawan ke Babilonia. Daniel, ya, di situasi yang demikian dia tidak pernah putus hubungannya dengan Tuhan. Saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang menyaksikan program ini, saya ingin katakan kepada kita, justru dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, jangan pernah engkau memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Karena kalau engkau memutuskan hubunganmu dengan Tuhan, itu akan sangat berbahaya bagi kehidupanmu, berbahaya bagi keberlangsungan hidupmu, berbahaya bagi keselamatan jiwamu. Maka pada pagi hari ini saya sampaikan kepada saudara, supaya mari terus tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Daniel tidak peduli ada aturan yang mengatakan bahwa tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain menyembah dewa, patung Nebukadnezar itu. Daniel tidak peduli. Firman Tuhan katakan bukan hanya sekali, tetapi 3 kali dalam sehari dia naik ke atas soto rumahnya. Di sana dia duduk dan menyembah Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dia membangun keintimannya dengan Tuhan. Dan saudaraku lihat orang-orang yang membangun keintimannya dengan Tuhan, Allah bela dia. Dalam Daniel pasal 6 kita jumpai, sampai dia dilemparkan ke dalam lubang singa sekalipun. Allah bela ini orang. Kenapa? Karena dia telah membangun satu keintiman dengan Tuhan, dan pembelaan Allah itu nyata atas kehidupan Daniel. Saudaraku dikasihi di dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, saudaraku, untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering menyembah di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa pembelaan Tuhan yang luar biasa terus akan menjadi bagian kita. Orang yang suka menyembah, mereka akan, saudaraku, lebih peka dan tahu akan hal-hal yang akan terjadi. Orang yang sering menyembah, orang yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan, mereka akan diberitahukan rahasia-rahasia dari Allah dalam kehidupan mereka tentang hal-hal yang akan terjadi, saudaraku. Karena itu mari, saudaraku, saya mengajak kita semua untuk terus bagaimana membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan di hari-hari ini. Ya, membangun satu keintiman dengan Tuhan lewat doa secara pribadi, lewat persekutuan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat mendengarkan khotbah-khotbah baik di YouTube, baik di media sosial, untuk memperkaya iman kita, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang Tuhan. Saya percaya itu akan membuat kita terus tetap bersemi di musim pandemi, saudara. Ada 3 berkat yang kita sudah dapatkan. Ada 3 hal yang tadi saya tekankan kepada kita pada pagi hari ini, dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bersemi, saudaraku, di musim pandemik. Saudaraku, ya, melihat situasi keadaan yang ada,
maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memiliki hikmat Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan terus tambah-tambahkan kepada kita hikmat untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Kita berdoa supaya Tuhan terus tambah-tambahkan kita hikmat untuk kita bisa dapat mengerjakan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu memuaskan, menyenangkan hati orang lain. Kita berdoa supaya Tuhan tambah-tambahkan kita hikmat untuk kita mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk kita bisa dapat mengenal Tuhan dengan benar, seperti yang Paulus doakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa supaya engkau memiliki hikmat untuk mengetahui, untuk memahami Tuhan dengan benar. Yang kedua, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap bersemi di musim pandemik. Yang kedua adalah, saudaraku, ya, memiliki gaya hidup yang berintegritas. Memiliki gaya hidup yang berintegritas, saudara. Maka kita perlu, saudaraku, dalam kehidupan kita, ya, seperti Yosua, ya, seperti Kaleb yang umur 80 tahun saja, saudaraku, mereka masih terus senantiasa luar biasa di hadapan Tuhan, tetap kuat seperti sedia kala, ya, karena Tuhan membela, karena mereka hidup, saudaraku, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka punya integritas yang benar kepada Tuhan. Seperti Ayub 28 ayat 28, sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Dan itu membuat, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti yang tadi saya katakan, Henok, Nuh, dan juga Ayub, mereka senantiasa menjaga integritas mereka dan Allah bela mereka. Nuh diselamatkan dalam bahtera, Henok diangkat hidup-hidup naik ke sorga. Dan juga kita tahu, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, Ayub, Allah memulihkan kehidupannya karena masa cobaan yang berat yang mereka hadapi itu, karena mereka punya integritas yang tinggi kepada Tuhan. Tuhan membela mereka, tidak setengah-setengah. Allah bela mereka, full Allah bela mereka, dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa bersemi di tengah pandemi COVID ini. Saudaraku, yang ketiga adalah hidup kita harus terus tetap intensif. Hidup harus tetap intensif, saudara. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita tahu sosok si Kaleb, ya, bagaimana hidupnya luar biasa dari masa mudanya, ya, sampai masa tuanya. Ya, dalam Yosua pasal 14 ayat 8 sampai 9 dikatakan, engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kaleb ikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya, terus dengan sepenuh hati dari masa muda sampai masa tuanya. Semangatnya ikut Tuhan tidak pernah kendor. Cintanya kepada Tuhan tidak pernah kendor. Kasihnya kepada Tuhan tidak pernah kendor. Masalah situasi sekarang bisa saja membuat banyak anak-anak Tuhan kendor imannya. Tapi hari ini berita baik bagi saudara. Ayo mari terus melangkah, terus berjuang, terus sungguh-sungguh, terus menerus mengerjakan, saudaraku, keselamatan kita dengan takut dan gentar, sampai pada saatnya tiba kita kedapatan jadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, membangun keintiman dengan Tuhan, saudara. Membangun keintiman dengan Tuhan. Kita tahu tadi saya katakan adalah sosok Daniel, seorang yang membangun keintimannya dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia sungguh-sungguh menghormati Allah yang hidup, yang dia sembah. Sekalipun situasi tidak memungkinkan untuk dia, tapi Daniel tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga saudaraku dikatakan 3 kali dalam sehari dia beribadah kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, membangun keintimannya dengan Tuhan, keakraban hubungan dengan Tuhan.
hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sehingga pembelaan Allah Tuhan nyata atas kehidupannya. Dilemparkan ke dalam gua singa pun, singa tidak bisa memakannya karena pembelaan Allah. Kemuliaan Allah ada di sana. Saya percaya bahwa bukan tidak mungkin. Kau dan saya pasti juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita dengar banyak kesaksian, ada banyak orang disembuhkan dari pandemi COVID. Waktu mereka berdoa, mereka membangun keintiman dengan Allah. Mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, Allah luputkan mereka dari pandemi COVID. Allah sembuhkan mereka dengan tanda-tanda heran yang ajaib bagi mereka. Dan kita dengar banyak kesaksian, banyak orang diluputkan ketika mereka memanggil nama Tuhan, ketika mereka membuat komitmen dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan mereka sembuh. Saudara, saya percaya bukan tidak mungkin peristiwa yang terjadi bagi mereka, peristiwa yang terjadi bagi Daniel diluputkan dari gua singa. Saya percaya bahwa peristiwa itu juga bukan tidak mungkin akan terjadi bagi Anda dan saya. Ketika kita membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan, dan terus tetap mencintai Dia dalam situasi apapun, maka tanda heran, mujizat, pertolongannya akan terus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap memiliki integritas yang luar biasa. Tetap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan juga tetap minta supaya Tuhan berikan kita hikmat dalam menjalani hidup ini. Maka engkau akan terus tetap bersemi di musim pandemik sekalipun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa bahwa setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, dimanapun mereka berada dan jemaat yang hadir hari ini, Tuhan, mari aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah kami terus tetap bersemi di musim pandemik ini, Tuhan. Kami terus tetap bertumbuh, bukannya menurun, bukannya mundur, tetapi justru di situasi sesulit ini akan memacu kami untuk terus semakin bertumbuh, semakin sungguh-sungguh, semakin mencintai Tuhan, semakin luar biasa melayani Tuhan, semakin menjaga integritas diri kami terus tetap benar, kudus, tulus di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan membawa kehidupan kami semakin intensif, mengerjakan segala sesuatu semakin hari semakin luar biasa, sampai mencapai hasil yang optimal dalam kehidupan kami. Bicara tentang bagaimana kami ikut Tuhan, Tuhan bukan lagi dengan cara-cara yang dulu, tetapi di musim pandemik seperti ini Tuhan membawa kami semakin sungguh-sungguh, membawa kami semakin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa kami memiliki semangat dan antusias di dalam Tuhan semakin sungguh-sungguh untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain, untuk melepaskan mereka yang teraniaya, untuk menyembuhkan mereka yang sakit tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami semakin terus senantiasa survive dalam melayani Engkau. Dan biarlah Tuhan ajar kepada kami terus untuk tetap membawa hidup kami, terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seperti Daniel ketika dia mendengar berita bahwa tidak boleh ada lagi menyembah kepada Allah lain. Tetapi Daniel dengan komitmen yang kuat kepada Tuhan, membawa dia sungguh-sungguh membangun hubungan 3 kali dalam sehari menyembah Allahnya. Dan kami boleh melihat bagaimana akibat dari hubungannya yang akrab dengan Tuhan, sekalipun dilemparkan ke dalam dapur api, sekalipun dilemparkan ke dalam gua singa sekalipun, Tuhan membela mereka. Dan kami percaya bahwa pembelaan Tuhan yang sama hari ini terjadi bagi setiap kami. Aku berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang putus asa, ragu, bimbang, Kau berikan pengharapan baru. Mereka yang saat ini sedang mengambil keputusan untuk mundur dari Tuhan, aku berdoa hari ini lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Mereka yang kecewa dan frustasi, mari Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, berikan mereka jalan keluar untuk mereka bisa lewati di musim pandemik ini. Kami terus tetap bersemi, bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan, memberkati yang mengikuti acara ini, memberkati setiap pemirsa yang ikuti dalam live streaming. Memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terima firman yang sukacita.
Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati, shalom, 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 shalom. Tuhan berkati, Tuhan berkati, shalom.